vaksin Nusantara, sebenarnya ada vaksin merah putih yang dikembangkan di dalam negeri, bahkan telah lebih dulu diteliti untuk mendapatkan bibit vaksinnya. Bagaimana perkembangan dan prospeknya? Saya sudah terhubung melalui sambungan video Kepala Lembaga Biologi Molekuler IKMAN, Profesor Amin Subandrio. Selamat malam, Prof. Amin. Selamat malam, Mbak Nana. Dan saya juga terhubung dengan Direktur Utama PT Bio Farma, Honesti Bashir. Selamat malam, Pak Honesti. Selamat malam, Mbak Nana. Saya ke Prof. Amin dulu ya, Prof. Judul Mata Najwa malam ini vaksin cap dalam negeri, Prof. Kalau menurut Anda tuh vaksin cap dalam negeri, vaksin yang seperti apa sih, Prof? Definisinya? Sejauh mana nih ke dalam negeriannya bisa diukur? Ya, ketika kami ditugasi untuk mengembangkan vaksin, ya sebenarnya sudah bicara dengan Bio Farma sejak Januari tahun lalu. Begitu ada ancaman pandemi, kami sudah berbincang-bincang, kita bikin vaksin yuk untuk COVID-19 ini. Nah, apa yang disebut sebagai vaksin merah putih, istilah merah putih itu pun tercetus secara spontan, saya ingat waktu itu dalam rapat dengan Komisi 7 kalau nggak salah. Nah, kesepakatan tentang vaksin merah putih itu adalah satu, dikembangkan berdasarkan virus yang beredar di Indonesia. Yang kedua dikerjakan oleh peneliti Indonesia, dikerjakan oleh lembaga penelitian di Indonesia, diproduksi oleh perusahaan di Indonesia dan utamanya untuk menyelamatkan bangsa Indonesia. Tentu kita harus juga bisa membantu negara-negara lain. Tapi intinya itu adalah ciri dari vaksin merah putih. Sampai dengan satu ketika ada satu perguruan tinggi yang juga mengajukan diri untuk ikut dalam vaksin merah putih, tapi ternyata antigen yang dia pakai itu dia pesan dari luar. Nah, kemudian oleh teman-teman menjadi tidak eligible untuk disebut vaksin merah putih karena dia tidak bikin sendiri, dia beli dari luar. Baik. Itu ciri dari vaksin. Jadi ada syarat-syarat atau kategori tertentu begitu ya. Kalau kita spesifik bicara soal vaksin merah putih, saya tahu ada beberapa lembaga yang mengembangkan, tapi sejauh ini sudah seberapa jauh yang paling cepat perkembangannya dari berbagai lembaga yang menggunakan beragam platform itu, Prof? Ya, dari 7 institusi yang ikut dalam pengembangan vaksin merah putih itu ada 2 yang diidentifikasi lebih siap, artinya sudah siap dihilirisasi karena sudah ada industri yang siap melakukan proses hilirisasi untuk dilanjutkan ke proses industri, yaitu pertama yang EKMAN kerjasama dengan Pak Honesti dengan Bio Farma, kemudian dari Universitas Erlangga yang bekerjasama dengan satu perusahaan farmasi lain, perusahaan namanya Biotis. Nah itu mereka sudah ada kesepakatan, jadi sudah jelas hasil penelitian itu ada yang melanjutkan ke proses industrinya. Kalau sudah dilakukan penelitian tapi belum ada yang melakukan industri, kan juga tidak jadi vaksin. Nah, jadi dalam hal ini penting sekali ada komitmen dari pihak industri untuk melanjutkan hasil R&D yang dikembangkan oleh para peneliti. Demikian, Mbak. Oke, saya ingin ke Direktur Utama Bio Farma. Jadi Pak Honesti ini spesifik bekerja sama dengan EKMAN begitu ya, Bio Farma untuk mengembangkan bibit vaksin. Kapan nih vaksinnya? Pertanyaan publik pastinya itu. Jadi kapan nih ready vaksinnya? Sudah sejauh mana? Ya, sekarang kan tahapannya kita baru menerima seed vaksinnya dari EKMAN. Sekarang kita lagi coba melakukan tes ekspresi, apakah dia muncul antigennya. Kemudian setelah itu baru kita lihat proses berikutnya untuk melihat apakah antigennya memenuhi skala industri. Artinya nanti pada saat diproses, dia bisa bisa mendapatkan volume yang cukup untuk memenuhi kebutuhan. Nah, kalau kita lihat dari sisi timeline, kemungkinan besar vaksin ini bisa kita produksi sekitar Q2 atau Q3 tahun 2022, Mbak Nana. Karena memang setelah seed vaksin jadi, nanti ada beberapa proses uji klinis yang harus dilewati. Ini juga cukup memakan waktu. Dan kalau ini semua mulus, ya kita mungkin akan bisa mendapatkan semacam emergency use authorization dari Badan POM Q2, sehingga Q3 kita bisa produksi untuk nanti dipergunakan untuk vaksinasi masyarakat. Saya ingin konfirmasi Pak Honesti, apa betul ada kekhawatiran vaksin merah putih ini akan kekurangan relawan begitu? Karena kalau misalnya tadi kita berbicara vaksin Nusantara kan banyak yang berbondong-bondong. Jadi apa nih dasar kekhawatiran bahwa akan kekurangan relawan untuk vaksin merah putih? Sebenarnya bukan kekurangan relawan ya. Kita melihat konteksnya seperti ini.
relawan yang memenuhi syarat untuk untuk jadi bagian dari uji klinis, mereka yang belum mendapatkan vaksin. Sementara kan pada saat ini Indonesia sudah mulai melakukan vaksinasi. Tapi kita juga punya solusi sebenarnya. Banyak uji klinis di dunia itu dilakukan multi-center, Mbak. Artinya bisa dilakukan di beberapa negara. Dan kita juga tahu di beberapa negara di Asia Tenggara mereka juga belum memiliki akses ke vaksin. Jadi nanti kita bisa kerjasama dengan mereka, penduduknya bisa nanti bagian dari relawan yang untuk melakukan uji klinis. Jadi menurut saya sih tinggal masalah strategi kita aja nanti untuk merekrut relawan. Butuh berapa banyak sih Pak? Kalau perkiraan kita Indonesia, ya mungkin kalau kita mengacu kepada proses uji klinis tahap 3 yang Sinovac di Bandung itu 1.620 orang. Tapi karena vaksin merah putih ini mungkin kita nanti akan coba cari start 4.000 orang di Indonesia dan sisanya mungkin nanti untuk bisa mencukupi jumlah sekitar 10 ribuan. Nanti kita coba apakah Filipina, kemarin kita juga pernah komunikasi sih, Filipina mereka juga minat untuk menjadi bagian dari uji klinis di vaksin merah putih ini. Artinya angka 4.000 sampai 10.000 bisa sih make sense untuk bisa lakukan uji klinis ini. 4.000 sampai 10.000. Baik, baik. Kita akan break. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi. Tetap di Mata Najwa.